Ya coba aja Allahmu itu suruh nyaksikan, udah enggak apa-apa. Jadi nggak kok makin terus, aduh nanti Allah akan mengungkap semua kebenaran. Oh, percaya Allah aja enggak, percaya akhirat aja enggak kan? Nggak ada ketakutan gitu buat orang-orang yang tidak percaya. Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Nah, kalimat ini juga begitu. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini. Kalimat hadzal Qur'an. Al-Quran itu kan artinya bacaan ya. Kalau Alkitab artinya tulisan. Kalau di dalam surat Al-Baqarah di awal itu, dalikal kitabu. Inilah tulisan. Pada saat Rasulullah menyampaikan wahyu dalikal kitabu la raiba fih, tidak ada keraguan dalam inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, orang kan kepingin lihat mana sih tulisannya, tak lihat di dalamnya. Kan gitu, tidak ada tulisannya. Kalimat ini juga gitu, wa uhiya ilayya hadzal Qur'an, dan diwahyukan kepadaku Quran ini, bacaan ini. Lalu kalau orang tuanya mana sih, Mak? Mana yang kamu maksud Quran ini tuh mana? Tidak ada juga secara lahir tampak jasad itu tidak ada. Nah, betapa sulitnya beriman kepada Nabi Muhammad SAW saat itu ya. Kalaupun sekarang kita ini percaya kan karena diberitahu oleh orang tua kita, karena diberitahu oleh ustadz-ustadz ngaji kita. Apakah kita benar-benar beriman? Insya Allah ya. Kalau di sini insya Allah mengimani Quran itu ya. Bismillah insya Allah. Satu di antaranya ikhtiarnya kan kita mencintai Quran dengan tiap hari membacanya ya. Pagi sebelum nyeruput kopi sudah ngaji loh. Enak. Insya Allah nanti Quran pun bersaksi di akhirat. Nggih Gusti, dulu saya dibaca sama 133 orang ya Allah. Setiap pagi ya Allah. Bahkan kadang 180 orang atau kamera ya Allah. Bersaksi itu Quran. Ngantuk. Nggih Gusti tapi tiang ngantuk. Saksi semua. Nah, ketika orang-orang yang percaya Quran itu benar-benar ada meskipun secara fisik tidak tampak. Nah itu kemudian dalam tanda kutip itu Allah merasa tersanjung dengan keimanan kita. Makanya membalasnya itu luar biasa. Satu di antara sifat Allah itu kan asyakir, ya kan? Apa? Maha bersyukur. Maha bersyukur itu maksudnya maha membalas atas perilaku hambanya yang baik maupun yang buruk. Nah, kalau kita baik kan, insya Allah balasannya baik. Apa fungsi Quran? Li'ungzirakum bihi wa man balagha, untuk memperingatkan kalian dengan itu dan kepada orang-orang yang sampai peringatan itu. Jadi kalau kita ini termasuk wa man balagha. Ya, meskipun Rasulullah tidak langsung kita dengar suara beliau, tapi lah peringatan itu sampai di kita melalui para dai, melalui para penyeru yang kalau mereka dari India atau dari Arab berlayar ribuan kilometer untuk sampai di Indonesia untuk menyampaikan ayat-ayat Allah dengan berbagai metode dan strategi dakwah mereka saat itu. Akhirnya ayat Tuhan itu sampai juga di kita. Sampai juga ya. Dan itu fungsinya seperti yang saya sampaikan, Quran itu adalah basyiron wa nadhiron. Qul katakanlah, saya sampai di atas tadi ya, selalu Rasulullah disampaikan. A'innakum latasyhadu anna ma'allahi ilahatan ukhra. Apakah ada, ya, katanya itu, apakah
dapatkah kamu benar-benar bersaksi bahwa ada Tuhan yang lain yang menjadi sandingan atau pembanding atau serupa dengan Allah? Dapatkah kamu? Maka katakanlah tidak. Jelas pasti. Katakanlah la asyhadu. Qul la asyhadu. Enggak. Saya enggak mau bersaksi begitu. Kenapa? Karena memang enggak ada Tuhan selain Allah. Qul katakanlah innama huwa ilahu wahid. Katakanlah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah Tuhan yang Maha Esa. Bukan Maha Satu loh ya, Dul. Kalau satu kan masih bisa 1A, 1B, 1C, 1D. Tapi kalau Esa itu tunggal, bukan satu. Maha Esa itu maha tunggal. Satu tok wis. Tapi kalau orang Jawa bilang tunggal itu, kamu saudaramu berapa? Saya anak tunggal. Maksudnya tunggal, tunggale akeh. Itu kan tunggal lagi itu. mau sama bilang Tritunggal. Mana anak saudaranya berapa? Saya anak tunggal. Belum diteruskan itu, belum dilanjutkan. Tunggale akeh. Yang berhak ngomong gitu saya itu. Karena tunggalnya saya ini banyak. Ya kan? Secara fisik, secara biologis, saudara saya itu 20 secara biologis. Nah, secara ideologis ya lebih banyak lagi ya sampean ini, insya Allah adalah saudara-saudara saya ya. Nah, kalimatnya begitu. Maka qul innama huwa ilahu wahid. Dan yang terpenting bahwa Tuhan itu Maha Esa, tidak ada yang menandingi keesaannya. Walam yakullahu kufuwan ahad. Walam dan tidak yakun ada lahu bagi Allah kufuan yang sepadan ahad satu pun. Wes, tidak ada, tutup cerita. Dalam hal apa ya? Kekuasaannya dan rahimannya juga tidak ada yang menandingi. Tapi sebaliknya, kemaha membalas azabnya juga tidak ada yang menandingi. Tapi sebaliknya kemaha mengetahuiannya juga tidak ada yang menandingi. CCTV-nya ada di seluruh sudut bumi. Sama-sama merasa nggak dilihat loh, Allah melihat semuanya. Makanya di sana tadi selain wahwal hakim juga wahwal khabir. Maka ketika sampean diajak untuk musyrik, sampaikan langsung itu. Qul katakanlah innama huwa ilahu wahidu wa innani bari'um mimma tusyrikun. Enggak, aku enggak mau ikut-ikut. Ini bari'um mimma tusyrikun. Ana bari'um minkum gitu ya. Ini bari'um minkum. Aku berlepas diri dari kalian. Itu juga yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdebat dengan bapaknya. Patung sampean itu udah enggak bisa ngapa-ngapain. Buktinya tak hancurin gitu ya enggak bisa ada yang bela. Yang paling gede pun. Kuasa segalanya. Elok aku. Berkali-kali Nabi Ibrahim itu. Berkali-kali. Ya Bari. Sampai akhirnya saking kamu Ibrahim. Kalau enggak berhenti dari ngomong-ngomong kayak gitu. Tak bunuh kamu. Sama bapaknya itu begitu. Dan benar memang. Karena Nabi Ibrahim tetap teguh mendakwakan kalimat tauhid. Akhirnya ketika diputuskan untuk mau dibakar, orang tua juga enggak kok ngelarang. Ya memang pantasnya gitu. Gitu. Dan ketika kemudian selamat dari pembakaran atas kuasa Allah, lalu berdakwah lagi, tetap ingin menyelamatkan orang tuanya. Akhirnya berdoa karena sudah
lewat lisan tidak bisa berdoa. Berdoa, coba bayangkan doanya Nabi Ibrahim lulur, itu kurang apa coba? Langsung orang yang, wah, pionirnya agama Islam. Bahkan sholawat kita pun merujuknya kepada Nabi Ibrahim. Kama shallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim. Berdoa minta agar orang tuanya diberi hidayah. Berkali-kali berdoa. Tapi apa coba jawab Allah? Dia bukan seperti sama dengan seperti itu. Tidak usah kamu berdoa seperti itu Ibrahim. Ketika sudah dilarang sama Allah, akhirnya Nabi Ibrahim juga kemudian, ampuni saya Allah, inni bariun. Saya berlepas diri dari engkau ayah, dan juga berlepas diri dari apapun yang kau persekutukan, mimma tusyrikun. Sudah. Nah, artinya realistis. Nabi Ibrahim kemudian tahu mana keluarga biologis, mana keluarga ideologis. Ini gitu. Keluarga biologis ya keluarga yang karena hubungan pernikahan, hubungan keturunan, kan gitu, hubungan persusuan, itu biologis. Tapi kalau ideologis itu keluarga yang memang karena bersama-sama taat kepada Allah. Tapi kalau tidak mau taat, ya ini bariun, aku berlepas diri, wes. Aku sudah nyampaikan, aku sudah memberi teladan, wahai kerabatku, lalu kamu masih tidak mau, ya sudah. Biar nanti nggak jadi tuntutan di akhirat, nggak diikut-ikutkan dengan kemusyrikan ketidaktaatanmu, aku berlepas diri dari kalian, dan apa yang kalian jadikan alasan untuk tidak taat. Aku berlepas diri, supaya nanti Tuhan tidak menuntutku. Gitu. Ya, memang kadang kita di dunia ini seolah-olah cinta sama keluarga kita. Seolah-olah aja itu. Buktinya apa? Kalau kita cinta sama keluarga kita, cintai dunia akhirat. Cintai lahir batinnya, jasmani rohaninya. Artinya mencintai rohani berarti kita mengusahakan supaya rohaninya itu beriman. Mudah untuk mencintai dan membuktikan cinta seseorang kepada orang lain itu dengan barang-barang, kalau cinta dunia, ya kan? Dengan barang-barang, dengan perhatian. Tapi kalau masalah akhirat ini jarang orang yang bisa mencintai. Kadang malah dia terlalu mencintai dari sisi dunia, sebenarnya dia sedang tidak mencintai dari sisi akhirat. Iya toh? Anak sampean misalnya atau istri sampean, terus karena berperilaku yang melanggar aturan Allah, tapi karena sama kasihan loh dia. Saya gini loh, sampean kasihan saat di dunia ketika dia melanggar aturan Allah, tidak berani negor, nanti mutung apa segala macam, padahal sampean sedang membiarkan dia makin dekat kepada jurang neraka. Kan berarti nggak sayang. Gitu. Hanya kelihatannya di dunia sayang. Padahal semuanya secara akhirat kelihatan nggak sayang. Maka ayo sayangi keluarga kita, diri kita, dunia akhirat, jasmani rohaninya. Dengan mengatakan yang benar adalah benar, yang salah adalah yang salah, dan ayo diajak memilih yang benar. Saya rasa itu, monggo kalau ada yang mau disampaikan. Sayang ya, Gus. Ukurannya apa, Gus, kalau kita nih sudah menyayangi keluarga kita secara ini Islamic way lah. Jadi simpel, Bu Dino. Oke, simpel. Jadi ukurannya adalah kita pertama mengajak mereka mengarah kepada kebaikan secara lisan. Ukurannya itu. Yang kedua ukurannya adalah kita sudah meneladani mereka. Meneladani. Gitu ya. Terus ketiga kita memfasilitasi mereka agar bisa seperti itu. Kalau anak kita gitu ya, kita masih tetap memberikan fasilitas mereka sesuai kewajiban kita untuk agar mereka secara dunia juga bisa survival lah. Yang ketiga juga secara akhiratnya tidak ada alasan kemudian tidak taat Allah karena saya tidak diberi ini, maka memfasilitasi mereka. Yang keempat ya tetap membantu mereka meskipun sudah di luar tanggung jawab kita, demi apa ya? Demi dakwah.
Nah, kalau keempat ini, yang kelima terakhir adalah, dan yang paling penting tapi terakhir itu adalah, kita juga sudah mendoakan mereka. Itu ukuran-ukuran cinta. Kalau ukuran cinta secara dunia kan cukup dengan memberikan apa-apa yang dia suka. Tapi secara akhirat bisa jadi memberikan apa yang dia suka, itu sebenarnya kita tergolong tidak mencintai. Gitu loh. Jadi ketika dia misalnya ingin memilih pandangan hidup lain misalnya, yang liberal, yang apa segala macam, lalu kita memberikan itu, nggak apa-apa atas nama cinta kita terhadap anak. Sebenarnya kita itu secara akhirat tidak sedang mencintainya, tapi malah menjerumuskannya. Sehingga menurut saya 5 hal itu. Ya. Jadi tetap kita secara lisan mengingatkan, yang kedua tetap kita memberi teladan, yang ketiga kita tetap apa tadi memberikan apa yang dia butuhkan, memang karena kewajiban kita. Kemudian jikapun dia sudah bukan kewajiban, yang keempat tetap membantu mereka dalam rangka tanda kutip itu kayak nyogok gitu agar orang mau taat. Lalu yang kelima dan yang paling penting ini, kita selalu mendoakan mereka. Sudah begitu semua hal itu sudah kita lakukan dan kemudian keluarga kita tidak kunjung taat, sudah pasrahkan kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah. Kemudian tetap berdoa selama dia belum meninggal. 5 hal ini tetap lakukan. Itu bentuk cinta kita. Tapi begitu dia sudah meninggal, mudah-mudahan meninggal husnul khotimah ya. Tapi kalau dia meninggal tetap dalam ketidaktaatan kepada Tuhan Allah, maka sampean berlepas diri. Ini bari'um mimma yusyrikun. Atau ini bari'un. Berlepas diri sudah. Memang berat, tapi itulah bentuk cinta kita selama di dunia. Gitu ya. Karena Nabi Muhammad juga gitu, Bu ya. Jadi ketika mencintai pamannya yang sangat beliau cintai, ya begitu, mulai dari dakwah secara lisan, dakwah secara tindakan, ya macam-macam lah. Bahkan, tapi ketika sudah tidak bisa, lalu Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta, hai Muhammad, udah diem kamu. Enggak, itu kan memang diem itu maksudnya sudah berhentilah tawakal. Kenapa? Kamu bahkan tidak bisa memberi hidayah kepada orang yang kamu cintai. Kenapa? Domain atau yang berkuasa untuk memberi hidayah itu Allah, aku kata Allah. Sudah Nabi Muhammad ya sudah, tapi meskipun sedih luar biasa. Ya. Ada lagi? Ya, Bu Tanti dulu atau Pak Jo dulu ini? Nyambung kali pertanyaan Budia ya sebenarnya. Nyambung dengan pertanyaan Budia. Yang jadi PR kami juga, guys, bagaimana membangkitkan pemahaman anak ya. Artinya apa yang kita sampaikan, kita ajak bangun malam, kita ajak puasa, kita ajak ngaji. Ini karena bentuk sayang kita. Nah, gimana membangkitkan bahwa anak itu juga sejalan dengan kita, guys. Ya, pendidikan usia dini atau pendidikan anak usia dini itu harusnya memang bukan menjadi domainnya yayasan yang mempunyai PAUD, playgroup atau TK, ya, tapi itu menjadi domain kita, orang tua. Penanaman itu memang tidak bisa ujuk-ujuk, Pak Jo. Prosesnya panjang. Bahkan yang sudah proses panjang aja kadang di tengah jalan dibegal setan gitu. Sudah sejak kecil kita rawat, kita ajak untuk dengan teladan, dengan doa, dengan lisan, dengan memberikan fasilitas 5 hal tadilah. Tapi ternyata kok ya tidak kunjung ini, ternyata karena lingkungan misalnya. Maka kita juga ikhtiar untuk menjauhkan mereka dari lingkungan yang enggak benar. Tapi ya tetap saja kadangkala kemudian kecolongan, apalagi sekarang lingkungan itu tidak selalu bergaul dalam konteks fisik. Kita kunci orang di dalam, tapi kalau kita bawain HP tetap lingkungan yang berpengaruh. Nanti terus tidak bisa sevisi lagi dengan kita. Memang berat aja. Tapi ya itu tadi, kita tidak pernah boleh menyerah untuk mencintai anak-anak, istri, suami kita, kerabat kita, keluarga ayah, ibu kita. Tidak boleh ada kata menyerah. Kata Allah, wala tayasu fi rauhillah atau mir rauhillah.
Jangan pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Mungkin hari ini anak kita belum sevisi dengan kita. Selama dia masih hidup, doakan, teladani, ingatkan, berikan bantuan. Terus bisa jadi entah 2 hari, 3 hari, 1 tahun, bahkan mungkin 5 tahun ke depan. Allah memberikan titik kesadaran itu. Yang terpenting, kita sendiri yang tidak boleh berputus asa, kita tetap harus husnudzon sama Allah, dan tetap yang paling penting, lakukan itu semua dengan jiwa kasih, jangan dengan amarah benci, jangan. Karena kebencian hanya akan malah menutup pintu hidayah seseorang, mempertebal susahnya masuknya hidayah. Hanya dengan jalan kasih, doa yang kuat, harapan kita ya karena Allah yang maha membuka hati ya. Berat digedok-gedok, ayo sholat nak, tahajud nak, ayo toh nak. Tidak hanya ngomong, kita kasih teladan. Tapi sampean juga perlu sadari, serangan Dajjal makin mendekati kiamat itu makin berat. Melalui berbagai macam itu. Sayangnya Dajjal itu, goda itu tidak dalam bentuk rupa jelek. Justru sebaliknya, Dajjal itu berkamuflase dengan menampilkan diri sangat seksi melalui film. Yaitu tadi, fun, fashion, food, fame, gitu loh. Nah, itu yang akhirnya membuat orang itu kepencut ikut Dajjal. Dan itu sudah diprediksi Rasulullah. Bahkan kamu nanti akan mengikuti mereka sampai ke lubang tikus sekalipun. Buktinya apa? Begitu artis-artis Korea rambutnya dijegrakkan ke kanan ke kiri, disemir abang hijau, yang dulunya kita anggap kayak orang gila, karena sekarang ikut. Celana nggak ngapa-ngapain, dirobek-robek kayak orang gila. Kata mereka sekarang keren, Mbak Cu. Yaitu yang dimaksud Rasulullah dengan kamu nanti, bahkan mereka ke lubang semut, ke lubang tikus, loh kamu ikut. Kan gitu. Iya. Dulu kata-kata yang dianggap jorok, karena yang idola mereka yang mengatakan dianggap baik. Dulu kalau pakai baju lalu lengannya putus satu itu ya malu lah, ya orang gila. Tapi karena yang pakai pertama itu artis idolanya, sekarang dianggap keren. Nah itu. Nah dengan pengaruh seperti itu, pendidikan kita terhadap anak benar-benar harus sejak usia dini, ikhtiarnya. Bahkan Islam itu mengajarkan untuk mendidik anak itu prenatal, apa? Sebelum lahir bahkan. Ketika sampean bersetubuh pun diperintahkan untuk banyak ingat Allah dan banyak berdoa. Tapi opo yo iso, kan gitu. Bahkan sebelumnya pun harus berwudu, sholat 2 rakaat kalau bisa. Itu kan satu bentuk yang prenatal. Sebelum, ketika hamil, ibunya disuruh banyak baca Quran, banyak menimang anak dalam kandungan dengan talbiyah, tasmid, tahmid, takbir, dan dzikir banyak. Apa iya? Nutrisinya itu, tapi sekarang nutrisinya kan ya, Mas, aku minta susu ini, biar kandunganku ini. Mau anja gitu. Ya oke, monggo aja, tapi nutrisi batinnya juga penuhi. Nah itu yang enggak. Begitu lahir cower, apa coba kalimat pertama yang diperintahkan membisikkan biar terekam dalam memorinya? Qomat atau azankan. Kalimat tauhid. Tidak ada disuruh. Pertama begitu lahir, kumandangkan. Nak jadilah orang sukses, pejabat ini, kayak ini, kayak ini. Tidak ada tuh. Pertama disajak untuk bertauhid. Begitu kita menimang-nimang pun begitu. Ketika bapak nyari nafkah, yang nafkah itu nanti untuk dimakan anak istri menjadi daging dan darah, maka ketika mencari nafkah banyaklah ingat Allah, carilah yang halal, jauhkan dari yang tidak halal. Itu kan juga sangat berpengaruh. Jadi hasil tumpukan itulah yang kemudian dia ketika besar taat atau enggak gitu loh. Nah, ketika kita menaruh pendidikan juga di
sekolahkan kepada sekolah yang jelas benar-benar sevisi dengan kita. Kemudian pergaulan ketika mereka juga kita dorong untuk bergaul dengan orang-orang yang sevisi dengan kita. Ya tampak seperti eksklusif, tapi tidak, sesungguhnya kita sedang menjaga ku anfusakum wa ahlikum. Nah, tapi sekarang toh kalau sudah kadung besar ya sudah, kita tetap lakukan 5 hal tadi dengan banyak berdoa. Insya Allah lah, Allah tidak akan menyanyiakan doa kita. Jikapun kemudian sampai naudzubillah min dzalik tidak bisa, tetap ya kita tetap bertawakal kepada Allah. Minimalkan ku anfusakum, pertama diri kita. Kalau bisa ya dan wa ahlikum, keluarga kita. Ya, saya rasa itu ujian kita. Cukup ya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Tetap semangat. Bu Tanti tadi apa Bu Tanti? Izin Gus mau tanya, ada sahabat itu keluarganya ada yang meninggal waktu hidupnya itu belum pernah sholat tapi agamanya Islam. Terus dalam itu diajak menyolatkan. Dan itu rasanya apa nggih pekewo sama teman, tapi nanti itu dengar kalau selama hidup tidak pernah sholat itu tidak boleh disolatkan. Itu gimana Gus? Jadi memang itu berat sekali ya mengatakan itu ya kepada siapapun ya. Karena memang perintahnya memang apa ya, kita itu ngikut terhadap aturan Allah itu jelas ya. Jadi bagaimana kita jangan sampai nanti kamu menyolatkan mereka dan sebagainya. Jangankan sampai tidak pernah sholat ya Bu Tanti. Nabi Muhammad saja tidak mau menyolatkan orang yang ketika meninggal masih punya hutang Bu Tanti. Itu kan menunjukkan bahwa tidak mudah ya untuk benar-benar apa ya, konsisten terhadap itu. Coba dibuka Bu Tanti di ayat 84 surat At-Taubah. Itu kita hanya bisa menjawab pakai ayat itu ya Bu Tanti. Surat At-Taubah ayat 84. Coba dibuka. Surat At-Taubah itu surat ke-9. Ayat berapa Gus? 84. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah engkau Muhammad melaksanakan sholat untuk seseorang yang mati di antara mereka. Orang-orang munafik selama-lamanya. Dan janganlah engkau berdiri mendoakan di atas kuburnya. Sesungguhnya mereka ingkar kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka mati dalam keadaan fasik. Shadaqallahul azim. Jadi munafik itu adalah orang Islam yang fasik. Maksudnya orang Islam apa? Berarti dia ya syahadat, ya sholat, ya puasa, yang mungkin juga haji, tapi fasik. Fasik itu artinya apa? Rusak. Kenapa? Karena dia melakukan semua itu mungkin karena kepentingan apa. Atau bahkan dia melakukan itu tapi tidak mau melakukan yang lain. Nah itu fasik. Gitu. Orang yang begitu saja itu loh Rasulullah dilarang menyolatkan, dilarang mendoakan. Lah gimana terusan? Dan itu dipraktekkan Rasulullah. Kalau itu arahnya itu enggak, itu ayatnya untuk orang kafir loh. Kalau orang kafir ya nggak usah bicara menyolatkan, sudah tidak ada orang kafir ngapain bicara menyolatkan. Ini kan karena bahkan mereka bangun masjid gitu loh. Tapi masjidnya justru untuk perpecahan sehingga dikenal sebagai masjid diror. Nah hal-hal seperti ini kan pahit Bu Tanti untuk disampaikan. Tapi gimana kalau kemudian tidak disampaikan lalu umat tidak tahu, tidak ada peringatan. Maka yang penting adalah bagaimana agar tidak sampai begitu. Jangan sampai kamu begitu. Nanti kalau kamu begitu terus aku melaksanakan ayat 84 ini gimana nanti?
ayolah gitu, ayo sholat gitu kan, supaya begitu gitu. Kalau ini nggak disampaikan ya akhirnya orang ya ngawur aja. Gitu. Makanya memang berat, tapi ya itulah yang perlu dilakukan. Ohmans, angkat tangan tadi. Saya dari mana Ohmans? Oke, Gus. Oh, Rohman. Oh, ini namanya Ohman sekarang, Ohman. Iya. Sebentar, Bu Tani tadi jelas nggih Bu Nggih. Tani? Sampun nggih matur Oke, sembah suwun Gus. oke. Apa Mas Mani waktunya habis ini Mas Mani? Gimana Mas? Silakan Mas. Nggih, sebenarnya mau sharing aja sih, Gus. Nah, jadi terkait tadi sebenarnya keluarga ideologis dan biologis ya, Gus. Jadi kemarin tuh beberapa teman Rohman itu kayak mungkin Roman tanyain sih terkait dengan hal itu, kenapa mungkin ya melakukan dosa dan segala macam, kayak mungkin maksiat dan segala macamnya. Tapi katanya katanya mungkin setelah dilihat dari backgroundnya itu memang dari keluarganya mungkin broken home dan segala macam, Gus. Nah, di sini mungkin Roman sedikit cerita terkait ini, bahwasannya apakah benar, Gus? Sebenarnya Roman ada pemahaman yang kalau anak itu udah balik itu berarti sudah ya dalam tanda kutip terlepas dari bisa mandiri untuk bisa mencari ilmunya sendiri gitu. Nah, tapi kan di sini yang harus dijaga adalah ilmu-ilmu itu harus koridornya tetap ke Allah gitu, Gus. Nah, menurut Rohman, kalau anak itu udah paham terkait dengan agamanya, mungkin dengan juga ada background orang tuanya yang udah bagus dan segala macamnya, itu bisa kayak akhirnya pada titik di mana berbakti kepada orang tua tuh berbakti kepada orang tua itu karena nurutin perintahnya Allah gitu. Bukan hanya sebatas sayang ke orang tua karena memang kemanusiaan, tapi benar-benar itu naatin perintahnya Allah gitu. Jadi sebenarnya pingin pemahaman itu yang pingin Rahman sebarin ke teman-teman Rahman yang rasa boleh dosa karena emang orang tuanya nggak ngajarin gitu. Padahal seharusnya kan setiap yang udah balik itu kan udah bisa mandiri buat nyari ilmunya sendiri, dan ilmu yang benar itu yang tadi sampai pada titik di mana berbakti kepada orang tuanya karena nurutin perintahnya Allah, bukan kemanusiaan aja gitu. Itu sih Gus, mungkin sharing-sharing aja, soalnya banyak teman-teman Rahman juga kayak kadang apa namanya ya gagal paham lah, atau mungkin nggak mau belajar agama dan segala macam karena backgroundnya dari keluarga kurang itu. Itu sih Gus, terima kasih. Oke. Ya benar, jadi memang ada satu gerakan memang ya yang mencoba untuk menjauhkan ikatan keluarga itu sebagai ikatan ideologis, hanya sekedar menjadi ikatan biologis, dan itu di luar negeri memang begitu. Begitu anak sudah di atas 18 tahun ke atas, anak sudah boleh berbuat dan memiliki kekuatan hukum untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Kan sekarang mulai diperkecil lagi, itu di Amerika itu nggak jelas, itu misalnya anak boleh mengganti kelamin ketika masih kecil sekalipun. Ini hal-hal kayak gitu kan, karena anak dianggap punya child right atau hak anak dan seterusnya. Memang ada satu pemahaman begitu, sehingga norma-norma yang ditanamkan orang tua itu menjadi norma yang dianggap kuno, usang dan lain sebagainya. Apalagi nanti ketika gede mereka sudah punya hak untuk mencari pemahaman dan ideologi sendiri dan sebagainya. Kita di Islam enggak ya. Kita di Islam itu perintah untuk taat kepada orang tua itu kan kalau orang tuanya taat kepada Allah. Itu. Jadi basis utamanya itu bukan hanya karena orang tuanya. Itu. Ada dua itu konsep kepada orang tua itu. Konsep secara ideologis itu sayangi mereka, hormati mereka, apapun, meskipun mereka tidak taat sama Allah pun tetap sayangi, hormati mereka. Itu tetap itu. Semusyrik apapun tetap hormati, sayangi mereka. Tapi kalau urusan ketaatan, itu urusan keluarga ideologis. Baru taati mereka kalau mereka taat kepada Allah. Jadi kita ketaatan kepada orang tua itu karena mereka taat kepada Allah. Intinya begitu. Maka ketika kita taat kepada Allah, itu kan sebenarnya ilmu yang kita dapat secara mandiri. Jadi aku mentaatimu ayah ibu karena engkau taat kepada Allah. Jadi ketaatanku itu karena ketaatanku kepada. Ya.
Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kita karunia-Nya dengan ikhtiar kita berdoa terus pada Allah, tetapkan dalam siratal mustaqim. Ya. Saya masih ada di Lombok selama 3 hari kemarin keliling terus motoran ini, kulit melegam, tapi ya alhamdulillah kemarin sempat nonton Mandalika barang ini. Pak Jo belum pernah, sehingga saya bisa ngiming-ngiming. Itu Mas Wahyu. Nonton, tidak hanya nonton sirkuitnya, tapi nonton balapannya. Oh, memang beda ya. Terima kasih Mas Wahyu. Nonton diajak Gus. Nah itu Pak Wid sama tak ajak sudah ini. Nanti video-videonya nggak tega saya share di sini nanti. Siap menunggu. Kemarin ya saya semuanya di tribun yang VIP sih kita. Saya sudah lihat, Gus. Lihat balapannya apa lihat dari luar nyaman itu Pak Warso, nyaman itu. Videonya. Lihat videonya. Iya, makanya mentor GG itu pokoknya balungan itu beda. Itu nanti. Iya. Yang di Manyaran Alhamdulillah. ke Werdiombo, Gus. Gimana Pak Wid? Yang di Manyaran ke Werdiombo kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah apa rafting di dalam gua itu ya, yang mentornya Gus Naim Gua, ya. Gua Pindul. Iya, ya memang beda-beda. Yang kemarin mentornya Gus Hafi itu diajak di hotel di sana, terus pelatihan serius, wasian semua gitu. Terus yang di Gus Kosiin sana diajak ke kebun sawit sana. Terus yang di Gus Naim diajak pilih jamaah keliling gitu. Yang di Gus Naim itu penuh game karena memang beliau kan ahlinya di bidang game-game gitu. Yang di saya ini tajak motoran keliling Lombok, naik gunung turun gunung touring terus pokoknya wes. Iya, saya Wah, nyewa kalau gitu itu nyusul ini. nyewa Innova Ribbon 2 bagi emak yang bayi-bayi itu. Terus yang lain itu sepeda motoran semua, ada 45 motor itu. Bayangkan sepanjang apa itu. Iya, wes. Jadi kalau pas iya, jadi saya naik ke depan, barisan paling depan, belakang lagi, depan lagi, tower terus. Ini 3 hari di atas motor terus ini tubuh saya ini, tapi asik alhamdulillah. Ini tadi Kalau malam gitu yang nyusul, Gus. iya asik. Besok kapan kalau Allah mengizinkan kita nanti touring Sumatera ada. Tapi motornya jangan motor yang kayak kemarin ya. Ada motor kemarin itu motor yang pasrah kepada Allah. Sehingga mereknya itu merek tawakal. Motornya itu. Pas dibuat nanjak di pusuk itu hampir enggak balik. Tapi alhamdulillah tetap jalan bisa semua kok. Dilapes semua tanjakan-tanjakan. Karena semangat itu. Niat Semangat itu niat menjadi. baik insya Allah diridhai Allah, Iya. Gus. CC-nya itu nambah itu. Ketika ya Allah tolonglah aku ya Allah. Didorong teman sama malaikat. Alhamdulillah yang dorong kemana itu malaikat rahmah loh, bukan malaikat Israel. Jadi alhamdulillah selamat kita karena kuasa Allah itu ya kan. Iya ini masih ada bayi, ada yang ibu-ibu yang baru melahirkan 20 hari loh ikut. Saking semangatnya. Bayinya masih sekitar 20 harian ya. Benar. Kemarin sebenarnya enggak berani ikut tapi monggo silakan. Pengen ikut Gus ya sudah. Ini enggak boleh sama ibu ya. Kalau kamu kuat ya Bismillah. Alhamdulillah kemarin juga ikut lihat. Aslinya kalau ketika di Mandalika enggak berani ikut ke tribun itu karena nanjak kan. Tapi ternyata alhamdulillah tetap bisa ikut lihat balapan itu ya. Ya. Jadi beda kalau cuma berfoto di luar beda ya. Oke, saya nanti ngiming-ngiming ada yang berair mata. Ya terima kasih. Kita juga metik stroberi, kita sholat di lembah, ya di lembah Kashmirnya Sembalun. Ya, iya kita juga di pantai, di mana aja sebanyak lah. Alhamdulillah. Kita juga membahas strategi dakwah, pakai LCD ya, semuanya di ruang outbound segala macam. Asik. Memang di SPMA itu diajak enak dunia, enak akhirat atau enak.
Kita juga tetap jamaah di tempat manapun. Kita juga makan bakar-bakar. Alhamdulillah. Kita juga apa kemarin nyanyi-nyanyi ya Mas Umar ya. Ini ada yang dari Lumajang ini nyanyinya kayak nah macam-macam dia nyanyinya itu Linkin Park. Terima kasih mudah-mudahan bermanfaat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami atas kekurangan dan keisrafan kami. Ya Allah, semoga Allah merahmati kita dengan kekayaan dunia akhirat, di dunia wal akhirat, husnul khatimah. Amin. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma fil lil mu'minin wal muslimin wa اللهم اتنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت استغفرك واتوب اليك اللهم ادع عنا البلاء والوباء قد استنا من جميع الشيطان جميع كفار ربنا نجينا ودينا ربنا ولا تدعنا ربنا من فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي يحضرون بسرح من نسيتنا ربنا اجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا ونسكن وتب علينا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ربنا أفرغ لنا صبرا وسبيلا سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم Waalaikumsalam. بالقرآن ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا منهما جاهلا وارزقنا تلاوته آناء الليل واجعلنا يا رب العالمين ربنا Matsun Gus. mungkin pertanyaan dari oh,